warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran hari ini. Nah, tentunya kalian sudah belajar tadi dari pagi mengenal ayat Quran tentang Arum 211, bagaimana ternyata manusia juga membuat kerusakan di muka bumi. Nah, tentunya kalian sebagai agen perubahan, agent of change, kemarin sudah merubah diri sendiri, minimal perbaiki wudhu dan salat kalian. Terus juga kalian juga sudah cek tilawah bacaan, dan juga kemarin juga kalian sudah melihat kembali bagaimana targetan di bulan. Nah, hari ini spesial, ada tamu yang akan bintang tamu yang nantinya akan menjelaskan tentang kegiatan kita hari ini. Nah, lihat ya, di belakang Bapak ini banyak sekali sampah. Jadi kalian sudah tahu bahwa masalah kita yang terjadi saat ini, selain karena wabah corona, ternyata ada masalah yang lebih penting. Nah, kita langsung saja siapa narasumber kita. Kita lihat. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Bagaimana kabarnya Pak Rizal? Sehat? Alhamdulillah, sampai sekarang bisa melakukan aktivitasnya, tapi masih di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing, alhamdulillah kondisinya sehat, Pak Irfan. Bagaimana Pak Irfan di sana? Alhamdulillah ya. Saya banyak sampah ini di rumah. Aduh, kenapa itu bisa banyak sampah? Ya, ini nih tema kita Pak Rizal nih di kelas 4 ini tentang lingkungan nih sebagai agen perubahan. Tapi ngomong-ngomong, itu Pak Rizal lagi di mana ya? Lagi di pantai Pak Rizal? Lagi di Pangandaran ya? Lagi santai, biar kayak di pantai. Iya. Ya, ini biasa-biasa aja di pantai aja Bapak ya. Oke. Ya, nah, nih kalian tahu ya kita tahu bahwa di sekolah kita Pak Rizal selain sebagai guru, ternyata Pak Rizal adalah salah satu aktivis lingkungan nih. Mungkin kita tanya-tanya dulu nih, kegiatan Pak Rizal selain mengajar di sekolah sebagai aktivis lingkungan seperti apa? Pak Rizal gimana? Ya, baik. Untuk perkenalkan, nama Bapak Pak Wisal. Ini Bapak di rumah sebagai komposer, pembuat kompos juga, terus di lingkungan sekitar rumah juga ini bisa menjadi agen pembuat kompos dan pengumpul barang-barang bekas ya. Jadi bisa dibilang Bapak tukang sampah gitu. Nah, terus baik, itu ya untuk sekilas tentang Bapak. Tapi kalau misalnya di sekolah kalian bisa lihat Bapak suka mengumpulkan botol-botol bekas, barang-barang bekas yang nantinya akan disimpan kepada bank sampah seperti itu. Itulah kurang lebih profil Bapak. Kalau anak-anak ketahui ya, Bapak pernah ke rumah Pak Wisal itu. Pak Wisal banyak sekali barang-barang yang dibuat dari komposit atau sampah tersebut yang organik ya Pak Wisal, betul? Benar Pak Irfan. Ya. Nah, ada pemilahan sampah organik dan anorganik di sana. Ya. Nah, sebelum ke arah sana, barangkali Pak Wisal tahu nih kira-kira apa nih kaitannya nih dengan kondisi sekarang nih yang lagi mewabah dengan lingkungan kita. Mungkin Pak Wisal punya sesuatu yang bisa disampaikan ke anak-anak kelas 4 di Undan ini. Dengan kondisi seperti ini, maksudnya ya seperti pandemi ini terhadap lingkungan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Irfan. Untuk masalah pandemi virus corona ini pasti memaksa setiap manusia, memaksa setiap industri, memaksa setiap perkantoran itu menghentikannya aktivitas masing-masing ya. Semua berhenti. Nah, kemudian
pada saat tidak ada aktivitas yang signifikan di luar, itu maka akan terjadi tanda-tanda bumi menjadi semakin baik. Kenapa bisa semakin baik ya? Karena pada saat aktivitas manusia beralih ke rumah, jutaan manusia atau bahkan miliaran manusia di rumah, itu dia tidak ada produksi-produksi sampah. Nah, kecuali hanya beberapa bagian saja sampah yang diproduksi, itu pun sampah rumah tangga ya. Nah, terus ada lagi, kalau aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari adalah kurang lebih orang tua suka mengantarkan kalian ke sekolah menggunakan kendaraan, menggunakan transportasi, atau ada juga alat transportasi besar umum yang mengantar masyarakat seperti bus, terus udah gitu taksi atau lain sebagainya ya. Itu banyak sekali. Nah, di samping itu banyak juga mobil-mobil, kendaraan bermotor itu terparkir setiap harinya pada saat pandemi berlangsung seperti ini. Sehingga pada saat situasi seperti ini tidak adanya kendaraan yang berlalu lalang membuat kondisi udara di dunia ini akan semakin menjadi lebih baik ya, karena tidak digunakan kendaraannya seperti itu. Nah, ada juga yang disebut industri-industri besar yang menghasilkan sampah atau polusi ya, seperti pabrik-pabrik itu pada saat merumahkan karyawannya, itu mereka semuanya berhenti berproduksi, sehingga polusi yang dimasukkan kepada udara, kepada lingkungan itu semakin menurun. Perubahannya kondisi udara itu akan semakin menjadi lebih baik. Terus pembuangan limbah yang menuju ke sungai juga tidak ada, sehingga ekosistem sungai semakin terjaga. Nah, seperti itu. Ada juga yang orang-orang yang memiliki hobi berburu satwa liar, itu juga dirumahkan. Sehingga apa sih? Sehingga ekosistem yang ada di alam itu semakin seimbang, begitu ya. Kalau misalnya pernah mendengar ada hujan ulat, itu akibat apa? Itu akibat banyaknya burung pemakan ulat yang ditembak, yang ditangkap oleh manusia, sehingga ekosistem menjadi tidak stabil. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, itu membuat bumi menjadi lebih baik kualitasnya. Nah, itu mungkin sisi positif yang bisa kita ambil ya untuk COVID itu. Seperti itu, Pak Irfan. Ya, berarti emang secara tidak langsung Allah emang punya sesuatu di balik itu semua, yang tentunya terhadap lingkungan ada sisi positifnya yang tadi Pak Wisal sampaikan ya. Nah, selain itu juga mungkin bagaimana nih kita sebagai orang yang memang posisinya sedang di rumah. Nah, terutama nih anak-anak kita yang lagi di rumah hari ini sebagai agen perubahan, dengan kondisi corona seperti ini tentunya mereka harus melakukan perubahan nih Pak Wika. Jangan hanya untuk dirinya sendiri, bagaimana untuk lingkungan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diperbuat anak-anak supaya bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan? Oke. Baik Pak Irfan, untuk agen perubahan ya di rumah masing-masing kita. Anak-anak ya. Ya. Anak-anak berhubung aktivitasnya di rumah, itu berarti bisa menjadi agen perubahan di rumah masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Nih, Bapak akan bercerita sedikit dulu ya. Di dalam tubuh kita ini banyak sekali mikroorganisme atau bakteri-bakteri atau kuman-kuman. Secara umum, kuman-kuman itu dibagi menjadi dua macam. Kuman-kuman yang baik, kuman-kuman yang jahat. Kuman-kuman yang baik ini akan membantu sistem
yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kuman-kuman yang jahat itu yang menjadikan penyakit pada tubuh kita. Nah, kuman-kuman itu ada yang di dalam tubuh dan ada yang di luar tubuh. Nah, yang ada di luar tubuh itu bahkan jumlahnya bisa mencapai melebihi populasi manusia yang ada di bumi ini. Bayangkan kan, itu di luar tubuh karena memang tidak terlihat, itu banyak sekali kuman-kuman yang berada di luar tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus bisa rajin menjaga kesehatan, satu, bagi diri kita sendiri, yang kedua, bagi lingkungan di rumah kita. Caranya bagaimana? Caranya yang paling sederhana adalah rajin membersihkan anggota tubuh. Satu, caranya bisa dengan mencuci tangan dengan baik dan benar, atau rajin mandi. Bagaimana cara mandi yang baik itu pasti ada tuntunannya ya. Kalau untuk mandi, bagaimana cara Rasulullah mandi itu sangat baik sekali. Jam-jamnya juga diperhatikan. Nah, itu sebagai agen perubahan. Yang kedua, kuman-kuman yang jahat, kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit itu tidak hanya menempel pada bagian tubuh kita, tapi itu bisa menempel pada bagian-bagian yang ada di dalam rumah kita. Contohnya pada lantai, pada piring-piring bahkan, atau kaca jendela. Oleh karena itu, supaya terhindar dari kuman-kuman yang bersifat jahat, yang mengundang penyakit bagi tubuh kita harus bisa membersihkan setiap bagian-bagian yang ada di dalam rumah kita. Contohnya kita rajin menyapu, mengepel, membersihkan piring, bekas makan kita. Itu paling minimal ya, paling minimal membersihkan bekas makan kita. Atau membersihkan kaca. Yang paling penting itu pada saat bangun tidur, rapihkan tempat tidur. Karena di situ ada banyak sekali kuman-kuman yang ada di tempat tidur kalian. Coba pernah memperhatikan bagaimana Rasulullah tidur itu bagaimana? Menempelkan telapak tangan pada pipi kanan supaya pipi kita tidak menempel pada benda atau bantal atau kasur ya. Karena di dalam bantal dan di dalam kasur itu banyak sekali kuman-kuman. Banyak sekali kuman-kuman yang mudah masuk ke dalam manusia. Bagaimana masuknya? Masuknya melalui hidung, melalui mata, melalui mulut. Itu bisa masuk kuman-kuman. Sehingga kita tempelkan tangan pada pipi kanan. Seperti itu ya. Nah, itu merupakan agen-agen perubahan bagi diri kita di dalam lingkungan rumah. Seperti itu mungkin ya agen perubahannya. Iya benar ya. Baru nyadar ya, saya juga ternyata emang saat tidur juga tempat tidur itu banyak sekali ya sebesar penyakit atau penyakit kotoran, dan itu tidak disadari oleh kita semua biasanya. Berarti tadi ya, poinnya yang pertama tadi membersihkan diri ya, yang menempel tubuh kita. Terus yang kedua, membersihkan yang di luar diri kita. Betul, betul Pak Irfan. Nah sekarang nih masalahnya untuk membersihkan yang di luar kita, ternyata salah satu dampaknya beberapa produk yang kita pakai ini nggak bisa lama kita gunakan nih masalahnya. Jadi ada yang memang harus kita buang, ada yang bukan buang ya, yang juga kita pakai kembali. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Karena semakin banyak barang yang tidak terpakai, malah jadi sumber penyakit atau malah jadi tidak baik juga. Nah, bagaimana caranya mengatasi banyaknya barang yang menjadi sumber penyakit itu, atau mungkin lebih tepatnya bagaimana sih cara mengatasi masalah sampah yang ada di rumah? Gimana nih? Mungkin Pak Ustadz. Oke. Ini menarik sekali ini bahasannya ya. Jadi semuanya paripurna. Dari di rumah ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang memberikan sisi positif baik diri kita sendiri maupun keluarga atau lingkungan rumah sendiri ya. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga Pak Irfan di hampir setiap rumah yang ada di muka bumi ini ya, karena
aktivitas rumah tangga itu pasti menghasilkan sampah, dan kurang lebih ada sekitar 80% limbah yang kita hasilkan dalam rumah tangga itu bentuknya organik. Organik itu apa? Pasti udah dijelaskan dong, organik itu apa? Sampah bekas sayuran, makanan, kulit buah, itu dibuang. Termasuk kotoran yang kita buang sehari-hari. Nah, buang air kecil, buang air besar, itu juga termasuk limbah. Dan itu jika dikumpulkan bisa sampai 80% hasil aktivitas rumah tangga menjadi sampah, ya, limbah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kasihan kalau misalnya dibuang, sampahnya dibuang ke tempat sampah atau sebagainya. Nah, kita sebagai agen perubahan di rumah bisa merubah sampah-sampah itu menjadi produk yang bernilai harganya. Bernilai harganya. Kalau sampah itu, kalau kita melihat sampah pasti kita, geluh ya. Padahal sampah itu adalah sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam, kita bisa mengolah sampah sehingga yang tadinya kita geluh pada sampah, yang tadi kita tidak suka pada sampah, merasa jijik, kita bisa memanfaatkan sampah sehingga sampah tersebut bisa menjadi sesuatu yang bernilai harganya. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa merubah sampah-sampah organik ini menjadi sebuah kompos. Caranya bagaimana? Setiap sampah organik kita pilah dulu. Mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik. Sampah yang organik ini bisa kita ambil, kita pilah, masukkan ke dalam sebuah wadah, lalu ditimbun menggunakan tanah. Nanti dalam 1 bulan, periode waktu 1 bulan, itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Namun caranya pasti harus tahu ya tipsnya. Supaya apa? Supaya sampah itu lebih mudah terurai. Bagaimana caranya? Potong kecil-kecil bagian sampah organik itu, kemudian simpan pada keranjang, timbun dengan tanah. Sudah cukup. Kalau ingin lebih cepat, bisa ditambahkan dengan air gula di situ. Memang pada prosesnya itu kita dihantui oleh hal-hal yang mengerikan ya. Bau, busuk, segala macam, atau bahkan keluar bilatung dari sampah itu. Tidak apa-apa. Justru bilatung itu indikator bahwa telah terjadi pembusukan atau penguraian secara alami, begitu. Nah, atau kalian bisa memanfaatkan sampah anorganik ini, membuat kreasi-kreasi atau produk-produk. Misalnya kalian di rumah ada susu ya, susu itu punya kemasan kartonnya bisa dijadikan sebagai kreasi apa saja, bisa dijadikan sebagai celengan, bisa digunakan untuk lampion-lampionan, bisa digunakan untuk sebagai frame foto, bisa. Itu bisa dimanfaatkan dengan kreasi atau kreativitas kalian masing-masing. Gitu di rumah ya. Nah, untuk sampah lainnya seperti yang disebutkan tadi 2 itu, ada lagi loh sebetulnya sampah yang biasa kita produksi di rumah tangga. Yaitu sampah berbahaya dan beracun. Nah, tapi kalau yang berbahaya dan beracun itu biasa buang saja di tempat sampah. Ya, seperti itu mungkin Pak Irfan. Berarti ada 3 ya Pak Wisal minimal, atau memang sebenarnya yang terlihat tuh anak-anak di rumah minimal bisa membedakan bahwa ini yang organik tadi disimpan di tempat wadah untuk organik dan ditimbun pakai tanah, itu udah cukup dengan supervisi juga ya. Nah, paling nanti kalau mau lebih cepat pakai air gula atau mungkin tips yang lainnya yang mungkin untuk mengurangi baunya. Dengan adanya serangga ataupun belatung, itu justru indikator bahwa sedang terjadi penguraian. Terus yang kedua tadi, selain wadah organik, dengan wadah anorganik, ya berarti itu yang jadi kreativitas
kalau mau digunakan sehingga sampah itu bukan sekedar dibuang tapi juga bernilai ya kita dan Benar, Pak Irfan. dan yang ketiga yaitu untuk sampah yang berbahaya dan beracun. Jadi kalau ada yang sampah seperti itu mah dibuang saja ya karena memang sangat berbahaya dan beracun. Memang kalau bisa contoh sampah yang berbahaya dan beracun apa saja kan bisa? Oke, untuk sampah yang berbahaya beracun, biasanya kita menggunakan sumber energi dari baterai ya. Baterai ini bisa menjadi bahan berbahaya dan beracun di rumah. Alangkah baiknya itu dibuang saja. Atau misalnya bahan-bahan yang mengandung logam, bahan-bahan yang mengandung logam, atau apalagi ya, bahan-bahan yang seperti oli. Betul, obat juga bisa menjadi berbahaya beracun. Nah, kalau untuk obat ini penanganannya harus serius ya. Tidak bisa kita membuang obat sembarangan. Kenapa? Kalau obat dibuang sembarangan, nanti akan terjadi virus-virus atau penyakit-penyakit yang baru di kemudian hari. Karena penyakit-penyakit itu akan resisten, akan semakin kebal dengan cara kita membuang obat sembarangan. Jadi obat itu nanti akan menempel kepada lingkungan, di lingkungan itu ada kuman-kuman yang berbahaya, mereka akan beradaptasi terhadap obat yang kita buang itu, sehingga virus-virus atau penyakit-penyakit di kemudian hari akan semakin lebih berbahaya. Nah, bagaimana cara penanganan obat itu ya? Oke, obat itu ada secara umum ada dua macam. Yang pertama ada obat tablet, yang kedua ada obat sirup. Nah, obat cair. Kalau untuk obat cair bisa kita masukkan dulu air sebelum dibuang ke tempat sampah, kocok-kocok, kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Nah, untuk obat-obat yang dalam bentuk tablet bisa kita hancurkan terlebih dahulu, tapi jangan dibuang ke tempat sampah. Dibuangnya adalah dengan cara dikubur ke dalam tanah. Begitu. Alhamdulillah nih banyak sekali nih wawasan lingkungan, apalagi untuk anak-anak sekarang yang nantinya akan memulai menjadi agen perubahan untuk di rumahnya. Terima kasih banyak Pak Wisal atas waktunya, luar biasa ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak dan kita nanti di masa yang akan datang. Terima kasih ya, Pak Wisal. Sama-sama Pak Irfan. Ya. Sama-sama Pak Irfan, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.